Resmi jadi motor hybrid termurahnya Yamaha, ini dia Yamaha Gear Ultima 125. Yap, betul. Jadi dia sudah mengadopsi Blue Core Hybrid ya. Dan kebetulan ada Mas Popo juga dari Otomotif TV. Dia ternyata emang secara engine tuh sama persis kayak Fazio, teman-teman. Bener, ternyata platform, kapasitas ruang bakarnya, bor kali struknya semua sama. Bahkan klem power sama torsinya juga sama. Sama. 8,6 HP. Dia 8 PS ya, 8 PS-an, terus torsinya 10,6 Nm. Itulah. Ya sih oke sih ya. Hemat. Ya, semoga hemat lah jadinya dan bertenaga sih pastinya. Wah, mantap. Ya udah, silakan. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal varian ya. Yap, betul, ada yang 19,9 jutaan harganya, tepatnya yang ada di depan kita, varian standar, dan ada yang 21,5 juta untuk yang varian hybrid S. Tapi yang sekarang mau kita bahas dulu adalah varian yang standarnya dulu. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan soal bodinya, di mana bodinya masih menganut bodi Yamaha Gear seperti yang sebelumnya. Kuat akan nuansa skutik crossover, jadi kalau misalkan di mobil lagi demen model-model SUV crossover yang pakai cladding-cladding tebel, dan sekarang di Yamaha Gear pun tetap masih dipertahankan gaya desain seperti itu. Claddingnya dari ujung belakang sampai ke depan itu semuanya pakai cladding-claddingan yang mengesankan kalau motor ini tangguh. Jadi kalau misalkan kena kerikil atau segala macam, bodinya masih nggak baret, cuma kena cladding-cladding plastiknya aja. Kesana tangguh emang. Dan dari segi desain, memang Yamaha Gear ini banyak menuai pro kontra ketika kita upload di media sosial Autonet Max. Ada yang bilang mirip cengcorang, ada yang bilang wah sama aja kayak motor-motor Cina gitu kan, yang kayak di Taiwan. Tapi kalau kita lihat memang desainnya masih menganut lagi-lagi desain unsur dari Yamaha Gear yang sebelumnya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di bagian perlampuannya, sayang untuk bagian pelampuan full LED-nya itu cuma ada di bagian headlamp aja. Sementara bagian sein, stop lamp sama sein yang belakang itu masih bohlam. Sama gue pengen highlight, ini kopong banget di bawah headlightnya, bener-bener kosong, kayak aduh sayang banget kenapa nggak ditutupin panel cover body gitu biar kelihatannya berisi ya kan. Ini tuh kesana kopong banget, kayak selat Sunda bisa dimasukin ke situ. Kopong banget, sayang. Sekarang kita bahas ke bagian kaki-kakinya, di mana kaki-kakinya ini mirip banget sama Fazio di bagian depan. Jadi suspensi teleskopik, lalu single disc brake di bagian depan, dan profilnya 110/70 lingkar 12 inci depan dan belakang. Sementara yang belakang suspensinya itu masih single shock, bukan twin double shock. Dan tambahan untuk rem belakangnya itu masih teromol, cuma dilengkapi dengan fitur parking lock brake aja, nggak ada fitur ABS atau traction control sama sekali. Bahas ke bagian speedometernya, ini untuk yang hybrid standar, varian speedometernya masih full analog, bener-bener analog, odometer masih bentuk roller. Terus speedometernya pun masih jarum jam. Bahkan untuk penanda bensinnya aja itu masih pakai jarum. Bener-bener pure analog. Nah, di sebelah panel instrumen ya, sebelah yang kanan itu kopong, cuma ada tombol starter doang. Lalu di sebelah kirinya itu ada tombol lampu jauh, lampu dekat, sein, sama klakson aja. Sekarang kita dengerin klaksonnya. Oke. Lalu untuk kompartemen penyimpanannya, dia ada kompartemen penyimpanan terbuka di bagian balik perisai. Dan untuk yang sebelah kanan ini kompartemen kecil ya, cuma bisa naruh karcis atau uang kecil. Lalu ada rumah kunci ya, dan kuncinya ini sama kayak kunci Fiction jadul nih. Turbo tuh bentuknya. Oke, masih pakai anak kunci, nggak ada keyless sama sekali ya untuk Yamaha Gear Ultima ini. Lalu di sebelah kiri itu ada kompartemen penyimpanan terbuka yang muat botol 600 ml sama slot 12 volt. Dan nggak cuma di situ aja, untuk penyimpanannya dia disediakan double hook karabiner di depan juga belakang. Jadi enak buat yang pengen beli gorengan sekaligus nemenin istri belanja ke pasar. Sekarang kita coba buka bagasinya dari rumah kunci ya, tinggal puter berlawanan jarum jam. Nah, langsung terbuka bagasi dengan kapasitas seluas 18,6 liter yang muat helm. Ini sebenarnya helm batok kecil bawaan Yamaha, tapi dia bisa muat helm. Nah, sama di belakangnya masih bisa muat taruh jas hujan, atau kalian mau naruh sepatu juga bisa, atau naruh sendal. Dan tangkinya memiliki kapasitas sebesar 5,1 liter. Lebih gede 1 literan dibandingkan dengan Yamaha Gear yang terdahulu. Dan ya karena ini varian hybrid standar ya, jadi modul CCU-nya kopongan aja, diikat. Ini sebenarnya bisa kalian tambahin sih ya, kalau kalian mau.
Dan bagian yang paling gue suka di Yamaha Gear ini ya, salah satunya adalah behel belakangnya. Benar-benar mengedepankan sisi utilitas dari sebuah Yamaha Gear, karena ini udah kokoh ya, bukan plastik, gak kayak Beat. Dia bisa berfungsi juga untuk menaruh barang di bagian handle belakangnya ini, karena ada kayak buat ngiket nih, 2 tungkai di bagian behel belakangnya, itu buat ngiket ke bagian belakang sama ke depan. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa barang di behelnya ini, memungkinkan banget buat diiket. Gampang jadinya. Ya, sekarang kita bahas soal varian Hybrid S yang memiliki harga sebesar 21,5 juta on the road Jakarta. Jadi dibandingkan dengan hybrid standarnya, dia memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama di bagian desain, tentu ada 2 varian warna yang nggak ada di varian hybrid standarnya. Jadi yang untuk hybrid S-nya ini cuma ada 2 warna aja tersedianya. Dan untuk nama gearnya ini itu nggak pakai stiker, tapi pakai emblem timbul 3D logo gearnya. Lalu untuk joknya itu pakai jok warna coklat. Itu aja deh kalau dari soal desain. Lalu soal fiturnya, dia ada idling start stop, lalu ada juga saklar untuk menyalakan tombol hazard. Dan nggak cuma itu aja, speedometernya di varian yang hybrid S ini udah full digital. Jadi kalau yang hybrid standar itu full analog, yang ini udah full digital lengkap dengan konektivitas Y-Connect. Jadi di balik bagasinya ini udah tersedia modul CCU-nya. Dan untuk kuncinya, varian hybrid S ini ada answer back system. Tuh, walaupun masih pakai anak kunci ya, sistemnya belum keyless sama kayak Fazio ataupun Frigo. Sebelum ke kesimpulan, gua yang tingginya 164 cm, ya lumayan bantet, coba menaiki Yamaha Gear Ultima yang paling baru ini. Nah, sebenarnya untuk tinggi jok masih sama persis sama Yamaha Gear yang sebelumnya, 750 mm dan beratnya 95 kg. Masih terasa ringan banget untuk harian. Tuh. Lihat posisi kaki masih leluasa, enak. Bisa santai kayak begini, bisa ke belakang ala sporty. Tuh. Sama ada pijakan untuk bocah nih, buat bocil. Jadi nggak perlu buka footpack belakang, tutup aja. Jadi bocah pun bisa napak dengan gampang di Yamaha Gear ini. Lalu untuk joknya, ciri khas Yamaha sih ya, empuk dan lebar. Jadi kedepannya nggak terlalu mengerucut sehingga gue agak ngangkang kalau misalkan mau stop and go pakai Yamaha Gear ini. Tapi walaupun begitu, gue bisa menapak dengan sempurna di Yamaha Gear Ultima ini. Dan soal stangnya sih biasa aja sih ya, masih nggak terlalu lebar, enak buat selap-selip pastinya. Dan tingginya masih berada di bawah dada, jadi posisinya masih bisa santai. Joknya juga enak nih, masih berasa kalau mau sederan bokongnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya dengan harga yang udah menyentuh 20 jutaan ya, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid ini memang bener-bener all new. Karena dari segi fitur, terus dari segi tangki, mesin, itu udah bener-bener baru. Tapi kalau kita perhatiin lagi detail-detailnya, kayak ke kaki-kakinya, kayak ke spesifikasi mesin dan tangki, sebenarnya ini recycle dari Yamaha Fazio juga sih. Oke, itu aja detail dari Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid kali ini. Komentar aja di bawah, menurut kalian gimana sih soal Yamaha Gear terbaru sekarang? Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonetex. Dan terima kasih banyak untuk Sena dari Kumparan dan juga Hari dari Motovan sudah bantu ngerekamin nih. Oke, gue Bogi Satrio, dadah.